إلى هدية ولم يسلم ولم المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا إخوة من الأنبياء والمرسلين والأولي الشهداء والرسول والمؤمنين بالخصوص سنة الأخبار وبالذي الأبدي وخصوصا yang sangat dimuliakan Abdul Halim وبالخصوص والجن والبلاد والهم وإلى خصوص سنة الوطني الفاتحة Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa akhraj minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wasifat wal asma wa adzaqahum lazzatal mahabbati wa qalahum haqiqatal asya'i minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa min hujjil asya wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'un bisanin ila yaumil jazah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Masyaallah salikin dan salika, kaum bapak dan kaum ibu jemaah pesantren Ahmadiyah, saudara-saudaraku semuanya, baik yang hadir di majelis hakikat ini maupun yang mendengarkan di lingkungan pesantren Ahmadiyah, dan juga baik yang mendengarkan melalui audio maupun video streaming Ahmadiyah. Insyaallah mudah-mudahan di senja hari ini kita senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, berkah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita akan mengkaji yaitu kitab Syarhus Salikin, di mana kita masih membahas yaitu pada pasal atau pada bab yang membahas tentang niat, ikhlas dan siddiq. Pada yang lalu, pada kajian yang lalu ya sudah kita bahas apa itu niat. Sekarang kita masuk yaitu adalah masuk kepada pembahasan ikhlas. Ikhlas. Jadi rangkaiannya itu ialah niat, ikhlas dan siddiq. Niat itu berarti sesuatu yang dilintaskan, suatu keinginan yang dilintaskan di dalam hati, tanpa harus diucap, itu sudah masuk ke dalam kategori adalah niat. Niat itu dibarengi atau dibarengi dengan yang namanya ikhlas. Ikhlas. Ikhlas setelah niat dan ikhlas lalu ada yang disebut sinilah siddiq, benar, maksudnya tata caranya. Walaupun tata cara di sini adalah walau dalam bentuk pengamalan, dalam bentuk amal ibadah, amal ibadah. Inilah yang dimaksud tata cara dalam membenarkan atau benar di dalam meniatkan segala sesuatu dalam hal ibadah, amal ibadah, dan sejalan dengan niat itu dibarengi dengan ikhlas. Kalau kata ikhlas, kalau di sini disebutkan ialah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Yaitu ialah padahal kita tidak disuruh. Mereka tidak disuruh untuk beribadah, melainkan ialah semata-mata mengikhlaskan agama Allah
beribadah semata hanya karena untuk ikhlas di dalam menjalankan agamanya. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat dzalika dinul qayyim. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Berarti dengan kata lain, kalau kita mulai sedikit dengan kata lain berarti ialah kita tidak disuruh sholat, tidak disuruh puasa, tidak disuruh zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya, melainkan hanya dengan meluruskan agama. Apa itu? Ikhlas. Menjalankan perintah agama hanya dengan ikhlas. Berarti ikhlas ini adalah yang disebut adalah murni, memurnikan ajaran agama, menjalankan perintah agama semata-mata ikhlas, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang zakat, orang yang haji, orang yang mengamalkan amal ibadah, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial, tanpa dilandasi dengan ikhlas di dalamnya, berarti adalah kosong. Amalnya akan tertolak, mungkin akan dikembalikan oleh Allah. Berbeda dengan orang-orang yang ada ikhlas di dalamnya, di dalamnya semata-mata menjalankan perintah agama, sholat, puasa, haji, zakat, amal ibadah yang lain. Dengan ikhlas semata-mata hanya karena Allah, Allah akan mengangkat amalnya tersebut. Inilah betapa pentingnya ialah ikhlas. Karena kalau tanpa ikhlas akan sulit, akan ternoda, akan tercampur ibadah-ibadahnya yang menimbulkan apa itu, ada yang namanya lawannya ikhlas. Apa lawannya ikhlas? Riya. Apa itu riya? Riya itu berarti kan di dalam amal ibadahnya ada sesuatu, seperti adalah ingin diketahui orang, ingin dilihat, ingin dibilang menjadi orang yang soleh, ingin dibilang menjadi orang yang gemar melakukan amal ibadah, bersedekah dan lain sebagainya. Karena kalau disebut riya ini adalah syirik khafi. Syirik kecil, syirik khafi, syirik yang ada di dalam hati. Karena apa? Karena di dalam ibadahnya ada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahayanya orang-orang yang tidak memahami ikhlas. Kalau orang umum, orang awam, orang yang tidak memahami ilmu tauhid dan hakikat, orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat, memaknai ikhlas itu adalah sebagaimana adalah umum, tulus hati. Kalau di dalam KKB itu adalah membersihkan hati, hatinya bersih itu, tulus hati dalam menerima kehidupan, ikhlas dalam menjalani kehidupan apapun harus ikhlas. Padahal ikhlas yang dimaksud bukannya salah, tapi dari mata, kacamata, sudut pandang dalam kajian ilmu tauhid, sebagaimana ikhlas di dalam kalimat tauhid di dalam surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, kata ikhlasnya itu adalah tidak ada satupun di dalam ayat tersebut. Yang ada ialah kalimat tauhid, qul wallahu ahad. Katakan Allah itu esa, Allah somad, Allah itu tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara sebanding dengan dia. Berarti dengan kata lain, dari keseluruhan kalimat surat Al-Ikhlas berarti hanya ada satu, apa itu? Kalimat tauhid, yaitu apa?
La ilaha illallah, tidak ada sesuatu apapun, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada sesuatu apapun selain bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu apapun selain hanya kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pangkal dari kalimat tauhid. Kalau kita membandingkan bagi orang yang orang umum, orang yang tidak paham tentang ilmu tauhid dan hakikat, memaknai ikhlas adalah seperti adalah senang, rela menerima. Nah, padahal di dalam kehidupan, contoh, saya ikhlas menjalani kehidupan ini. Dari kacamata tauhid, sebenarnya kurang tepat. Yang tepat apa? Saya hidup dengan ketetapan Allah. Beda kan? Maksudnya apa? Di dalam hadis qudsi kan jelaskan. Itu ialah barang siapa yang tidak bersyukur dengan nikmatku, barang siapa yang tidak bersabar atas ujian dan cobaan, dan barang siapa yang tidak ridho dengan ketetapanku, takdirku, qada dan qadarku, kata Allah, maka cari Tuhan selain aku, kata Allah. Keluar dari kolong langit. Ini ekstrim. Hadis ini ekstrim. Kenapa? Dengan kata lain, di dalam menjalani kehidupan ini, gitu, kehidupan dunia yang serba gemerlap, yang serba wah, di mana adalah hampir mungkin 90% lah nggak ada yang nggak punya handphone, nggak ada yang nggak punya HP, mungkin nggak ada yang nggak punya medsos yang mengkonek, ya, yang bisa mengkonekting kita ke segala lini, ke segala penjuru, bahkan ke segala benua. Saking gemerlapnya, saking berarti apa saking? Ya pokoknya saking gemerlapnya dunia, kan? Sehingga dunia ini, kan, yang kita anggap sebagai apa ini? Kehidupan bagi orang-orang yang memahami tauhid dan hakikat dan mengamalkannya, memahami dan mengamalkannya, tentunya harus disikapi dengan syukur, sabar, dan ridho. 3 ketetapan ini. Dikala penerima rezeki yang berlimpah dari Allah, baik dalam wilayah rezeki jasmaniah, kesehatan, harta benda, rezeki naik jabatan, pangkat, rezeki apalagi, ya, rezeki yang punya rezeki deh. Semua itu berarti adalah harus disyukuri dengan rasa syukur. Berbeda-beda dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Kalau orang yang diberi kesehatan menikmati, cara mensyukurinya dengan menikmati sehat itu dengan rajin beribadah, gemar beribadah. Jadi sehatnya digunakan untuk di jalan Allah, sehatnya untuk digunakan adalah dalam amal ibadah. Begitupun orang yang diberikan adalah dalam bentuk rezeki harta benda. Dia cara menikmati rezekinya, mensyukuri nikmatnya rezeki tersebut, berarti adalah dengan membelanjakan sebagian rezekinya untuk di jalan Allah, membantu fakir miskin, anak yatim, ringan tangan. Ada bahagian untuk dirinya dan ada bahagian untuk jalan Allah. Jalan Allah. Itulah hakikat dari mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dalam menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bersabar atas ujian dan cobaan yang Allah datangkan. Bersabar, tidak antipati, tidak pesimis, sabar. Ujian dan cobaan semua manusia, semua hamba, kita manusia di sini,
semua pasti ada levelnya. Ada yang namanya ialah Allah mendatangkan kepada kita semua adalah ujian dan cobaan. Tergantung masing-masing ujian dan cobaan itu adalah berbeda-beda. Tergantung tingkatannya, tergantung makomnya. Allah itu adalah memberikan ujian dan cobaan, pasti orang itu dapat melaluinya. Yang penting ialah satu, sabar di dalam menghadapi ujian dan cobaan. Nah, kalau kita bahas berarti adalah sabar di sini. Nah, orang yang sabar dalam ujian dan cobaan di dalam kemiskinan berarti dia giat belajar. Maksudnya giat ialah mencari rezeki, bekerja. Orang yang bodoh sabarnya berarti adalah belajar agar menjadi pintar. Nah, ini yang hakikat sabar yang sebenarnya. Ada usaha dan ikhtiar diiringi, dibarengi dengan doa, lalu mengembalikan semua hasil hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sikap hatinya, cara pandang hidupnya dalam berakidah tauhid benar, lurus dan baik. Lalu ridho dengan ketetapan Allah. Allah sudah menetapkan. Oleh karena sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, lalu kita minta, ya kan salah. Allah sudah menetapkan kepada diri kita apa itu? Wa ajalihi wa rizkihi wa amalihi, hidup bahagia atau hidup menderita. Nah, semua itu sudah menjadi ketetapan Allah yang pasti, yang sudah menjadi paket kehidupan. Di dalamnya ada rezeki, amal, ajal. Kalau kita sudah mendapatkan paket rezeki, yang sudah pasti Allah datangkan kepada kita, lalu kita meminta, rezeki itu, ini berarti sesuatu yang mubazir. Oleh karena minta kepada Allah untuk senantiasa di dalam pengabdiannya, di dalam mengamalkan, di dalam perjalanan untuk menuju pada Allah, senantiasa selalu diistiqomahkan, minta sesuatu yang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau urusan rezeki Allah sudah menjamin, bahkan makhluk hidup yang ada di alam semesta ini, di dunia ini, Allah sudah menjamin semuanya. Semut yang kecil sekalipun Allah sudah menjamin rezekinya. Jadi itu, jadi memahami keadaan di dalam kehidupan, disikapi dengan syukur, sabar, dan ridho. Ikhlas berarti berbeda untuk mensikapinya itu. Ikhlas di sini dalam sudut pandang tauhid berarti ialah semata-mata memurnikan perintah di dalam menjalankan agama hanya karena Allah, lurus. Itulah yang disebutlah agama yang lurus. Dengan kata ini ialah menjalankan perintah agama, menjalankan amal ibadah dibarengi dengan ikhlas, didasari dengan ikhlas. Inilah agama yang lurus. Kalau ikhlas, kalau kajian yang semalam deh, masak sedikit membahas ikhlas tapi belum tuntas. Bahwa ialah yang disebut ikhlas, amal itulah kerangka yang sudah tetap dalam bentuk ialah wilayah amal. Sedangkan ruh di dalam amal itu ialah ikhlas. Berarti orang yang beramal tanpa dibarengi ikhlas sama dengan amalnya ialah mati, bagaikan jasad tanpa ruh. Siapa yang mau jasad tanpa ruh? Laki-laki atau wanita secantik apapun, seganteng apapun, kalau sudah tidak beruh, nggak akan ada yang mau. Kalau ada yang mau berarti gembleng, gendeng,
Sedeng bin Edan mungkin, gila lah pokoknya, sama-sama tuh. Nggak ada yang mau secantik apapun wanitanya, kalau sudah tidak bernyawa, nggak ada lagi yang mau. Ini sudah menjadi mayat. Nah, begitupun adalah dalam hal ibadah. Nah, amal tersebut, amal tidak ada ruhnya, ikhlas, mati. Allah tidak akan mengangkat amal tersebut. Ini pun sejalan, nah kan, yang disebutkan ialah target dari sholat atau target dari ibadah itu ialah ikhlas. Muhul ibadah ikhlas semata-mata hanya karena Allah. Orang sholat, nah, targetnya ialah khusyuk, ikhlas di dalamnya, semata-mata hanya karena Allah. Bukan dalam arti adalah tidak sah dan sahnya, karena yang menentukan tidak sah sholat fardu dalam fikih adalah, nah, dia masih ada di dalamnya hadas kecil maupun hadas besar, atau dia tidak di dalam suci. Nah, tapi targetnya sendiri ialah ikhlas semata-mata di dalam ibadah pada saat dia sholat. Nah, dia senantiasa adalah ialah sholat itu semata hanya karena Allah, untuk Allah. Nah, jadi tidak ada sesuatu apapun di dalam ibadahnya kecuali hanya untuk Allah, karena Allah, semata-mata untuk dirinya. Inilah amal ibadah yang dimaksud, ya. Itulah, ya. Nah kan, nah jadi ini yang sebenarnya menyatakan kelebihan pada ikhlas, ya. Wa ma umiru liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuna zakat wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Ya. Lalu ialah firman Allah, yaitu alalillahi dinul khalis. Hanya saja bagi Allah, yaitulah agama yang ikhlas. Agama itu yaitu apa? Agama tauhid maksudnya. Yang agama ikhlas itu ya agama tauhid. Nah, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi besar kita Muhammad SAW, agama tauhid. Apa itu tauhid? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan itu. Yang berarti ialah di dalam amalnya semata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu agama tauhid dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Walaupun dalam bentuk syariatnya berbeda-beda tergantung masanya. Pada masa yang zamannya Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir itu Nabi besar Muhammad SAW. Itu syariatnya berbeda-beda. Yang dimaksud ialah dalam syahadat Rasul. Nah, inilah yang disebut adalah Islam. Nah, ini disebut ialah agama tauhid, agama yang ikhlas. Ini, nah, adapun, nah, yang dimaksud, nah, di dalamnya ialah ikhlas itu semata-mata muncul di dalam dirinya, ikhlas dalam menjalankan amal ibadah. Kalau sebuah tarikh kisah pada zaman, anggaplah pada zaman dulu kisah tarikh itu, dimana ialah kalau kita tarik, kita umpamakanlah untuk zaman modern sekarang lah, kan? Jadi adalah ada sebuah kisah di mana adalah ada seorang pemuda yang abid, yang gemar melakukan amal ibadah. Anggaplah dia pemuda yang sedang mondok di sebuah pesantren, mondok. Dia gemar melakukan amal ibadah. Sehari-hari hidupnya ialah ibadah. Sehari-hari hidupnya adalah mengamalkan apa yang diberikan oleh gurunya, mursyidnya.
sehingga pada suatu saat, suatu ketika maksudnya, suatu ketika ialah dia hendak pulang ke kampungnya lah. Pada saat dia pulang ke kampungnya, dia hendak bersiar tentang agama. Lalu dia mendapat kabar adalah di tetangga kampungnya ada pohon yang dijadikan sesembahan, yang menyebabkan lingkungan kita menjadi musrik. Kalau dia orang yang paham ilmu agama, orang yang senantiasa adalah menjalankan perintah agama, gemar melakukan ibadah, terpanggil karena Allah untuk ialah datang, ya, menebanglah. Dia datang ke kampung sebelah, ya, bawa, kalau saya mungkin dalam bawa kita kampak, entah gergaji, entah golok, bawa benda lah, bawa kampak lah. Untuk apa? Merobohkan pohon itu. Karena bagi dirinya ini adalah sumber dari kemaksiatan. Nah, baru memotong pohon, muncul tuh jin penuhnya lah, iblis penuhnya muncul. Tunggu dulu, katanya jinnya tuh berdialog kayak gini. Orang yang habis ini, orang pemuda soleh ini, pemuda yang inilah berdialoglah dengan iblis itu. Ngapain? Mau ngapain? Ini mau motong pohon ini, mau nebang pohon. Karena ini adalah pohon yang disebutkan adalah sebagai ladang maksiat bagi manusia. Oh, tunggu dulu gitu Bang. Kenapa repot-repot? Kan? Kenapa repot-repot untuk menebang ini? Iya, karena ini adalah sebagai sumber dari adalah kemaksiatan. Oh, nggak bisa. Yang datang ke sini ini atas dirinya sendiri, kemauan dia sendiri untuk menyembah, meminta sesuatu kepada pohon. Oh, nggak bisa, tetap itu tebang. Berantem lah, kita berantem, kalah iblisnya. Duduklah iblis itu pemuda itu dudukin dari iblis. Tunggu. Akhirnya adalah pemuda itu adalah ingin menebak, tunggu. Baiklah, kata iblis itu, baiklah, ayo. Kenapa kamu repot-repot untuk menebang ini? Kamu nabi bukan, aulia bukan, ulama terkenal bukan. Kenapa saya menebang? Enggak ada salahnya kok didiamkan. Enggak bisa, kata pemuda itu, enggak bisa, harus ditebang. Karena ini adalah sebagai sumber dari malapetaka kampung. Karena ini adalah sumber adalah kemaksiatan, sehingga orang yang datang adalah akan menjadi syirik, meminta sesuatu kepada selain Allah. Gak bisa berantem lagi, udah kalah lagi tuh iblis. Udah deh, gini aja deh, kata iblis. Kamu kan orang yang adil, orang yang beramal ibadah, orang yang terpandang di kampung, sebuah pesantren ternama segala macam. Iya. Kenapa enggak kamu gunakan keahlianmu untuk beribadah, untuk menjalani syiar agama? Gak usah mikir gini. Kalau memang Allah ingin mendatangkan manusia yang hendak syirik, akan mudah kan? Tapi kalau kamu kan orang yang bisa orang yang pintar, ya gunakanlah untuk ibadah, gunakanlah untuk dakwah syiar atau segala macam. Kamu nabi bukan, ini bukan, nggak usah sibuk-sibuk. Sekarang gini aja deh, kamu pulang aja. Kata iblis, kamu pulang nanti. Setelah kamu pulang nanti adalah akan saya kirim emas. Kalau zaman dulu ada sebutnya dirham, mungkin sekarang adalah kepingan RM, logam mulia emas. Satu keping 50 gram, kali 2.
ada 1 gram. Berarti kalau sekarang emas 1 jutaan, berarti 1 juta. Kamu tiap bangun tidur, nanti tiap pagi akan ada saya kirim emas 2 keping. Lumayan bukan? 100 gram nanti 1 juta. Tiap bangun tidur, tiap hari. Untuk bekal kamu dakwah, fakir miskin, ini apa, yatim anak yatim, untuk bekal kamu dakwah sini-sini, itu buat di jalan Allah. Mikir itu, pemuda, iya ya, benar juga ya, ngapain juga gue sibuk-sibuk. Nah, kata pemuda dalam hati ini, sibuk-sibuk adalah nebang pohon ini, nggak penting amat. Kalau memang adalah orang yang sudah mengingatkan maksiat, pasti akan datang. Tapi kalau orang yang mendapatkan hidayah, tidak akan mudah untuk melakukan maksiat. Iya ya, dipikir, oh ya benar juga, kata benar ya, awas kalau enggak, gua cari katanya. Iya, pulang itu pemuda. Nah, pas besokannya dia bangun tidur, benar ada emas itu 2 keping. Wih, emas 2 keping. Nah, dibelanjakanlah untuk dakwahnya. Hari kedua ada, wih masih ada. Wah benar nih buat ini kan, benar dengan hari ketiga kok nggak ada. Dia cari-cari di bawah tempat tidur, di bawah bantal, kok nggak ada nih. Biasanya di bawah bantal nih, tapi nggak ada. Wah ini dusta nih, ini oke, saya datangin, saya tembak itu kan. Akhirnya datang itu pemuda itu dengan rasa jengkelnya, karena apa? Harus sudah bohong. Wah, ini mereka diambil. Nah, datang ke iblis langsung berhadapan dengan kamu. Kenapa? Engkau berbohong. Katanya kamu setiap hari adalah emas 2 keping. Mana? Hari ketiga kok nggak ada? Loh, tunggu dulu, kan? Nah, akhirnya ialah cekcok, berantem. Setelah berantem, kalah pemuda itu. Dinaikilah di dadanya oleh iblis itu. Dia bingung, kenapa bisa kalah ya? Kemarin saya menang, kok sekarang kalah? Iblis itu hanya menunjukkan satu hal. Kalau dulu engkau bisa menang kepadaku, karena engkau datang semata ikhlas, karena Allah untuk merobohkan ini. Tetapi sekarang engkau datang semata-mata karena emas, bukan karena Allah, karena sesuatu, sehingga iblis dengan mudah mengalahkan. Berarti dari konteks cerita ini adalah segala sesuatu diniatkan untuk Allah, segala sesuatu yang diniatkan semata karena Allah itu adalah lebih mulia, sangat mulia. Bahkan lintasan-lintasan syaitan yang membuat hati dada was-was akan menjadi hilang. Kenapa? Karena murni semata-mata ialah hanya karena Allah di dalam mengamalkan dari bentuk amal ibadah apapun. Ya, contoh ini kayak kita di sini duduk. Nah, duduk datang di dalam mengikuti kajian. Nah, ada yang niatnya semata karena Allah, datang lillahi ta'ala, memang dia tidak khusus karena Allah. Dia datang, dia duduk di sini, dia ikut mendengarkan pengajian atau mendengarkan kajian, sehingga Allah memberinya anugerah dalam bentuk ialah pemahaman yang baik. Ada juga yang datang niatnya karena sesuatu. Karena apa? Mungkin adalah karena adalah gak enak sama tetangganya, gak enak sama temennya. Inilah. Tapi apa itu salah? Bukan masalah salah. Nah, yang sebetulnya tingkat ikhlas itulah yang berbeda-beda di sisi Allah. Siapapun yang datang duduk di sini, insya Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Karena kita duduk di sini di majlis zikir, di majlis yang dicintai Allah, yang diuji oleh Allah, di mana kita membahas tentang ilmu-ilmu Allah. Walaupun ada yang niat awalnya ialah karena sesuatu, itu masih dimahfumkan. Nah, tapi untuk kedua, nggak bisa berarti
tapi tetap akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan semata-mata niat ikhlas inilah karena Allah. Begitupun kita di dalam mengerjakan amal, memberikan sedekah, memberikan adalah dalam bentuk ialah mungkin zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Bahkan yaitu ialah memberi adalah apa namanya, sedikit uang lah kepada siapa tukang minta yang ada di pinggir jalan, kan suka datang tuh ke rumah, ada meninggal lagi di pinggir jalan. Nah, kalau semata hanya ikhlas karena Allah, nah walaupun amal sedikit itu, nah, yang Allah akan mengangkat amal tersebut yang menjadi sumber keselamatan di dalam perjalanannya. Kamu pernah nih saya cerita tuh, dimana ialah dulu kalau saya tuh sama bapak pulang kampung ke Brebes, dulu kan belum ada tol Cipali, masih Pulau Cikampek. Di sepanjang Pantura, pasti nih yang pernah lewat Pantura pada zamannya itulah banyak tong-tong di tiap Pantura itu, kata di depan masjid ya berdirinya itu udah apa namanya, tong-tong minta-minta itu loh, minta-minta apa namanya, sumbangan. Nah, sumbangan kadang-kadang bapak sampai bilang ada begini, ngiris ya, kenapa umat Islam mengemis? Padahal itu adalah suatu kewajiban untuk menghidupkan agama Allah, maksudnya menghidupkan umat Allah yang memang ada haknya di situ. Tapi kenapa ya kalau sampai mengemis-ngemis? Ini dari kacamata adalah umum, sosial. Tapi kalau kita tarik dari kacamata tauhid, nah, apalagi di dalamnya ada dalam bentuk amal yang ikhlas, nah, itu ada sebagai sumber. Makanya Bapak bilang ini sepanjang jalan Pantura ini, di mana Allah memberikan sumber keselamatan, sumber amal bagi orang yang tahu dan mudah beramal. Walau hanya berapa? Menurut 1.000, 2.000, 500, 1.000, 5.000. Nah, karena itu adalah sumber keselamatan bagi dirinya. Amal tersebut, nah, tentunya dilandasi dengan ikhlas. Nah, makanya dulu kalau jalan ke Pantura tuh bapak selalu nyediain itu 1.000-an atau pokoknya ada kayak-kayaknya 2.000 belum ada ya. Kayak 1.000, 5.000, 10.000 kalau nggak salah. Nah, dua itu yang paling baik ya kasih, kalau nggak 5.000, 10.000. Nah, bilang ini adalah, tahu nggak ini adalah sumber keselamatan di perjalanan kita. Sumber keselamatan. Makanya dah jangan suudzon. Yang maksudnya tetap kita suudzon untuk kebaikan diri kita. Nah, untuk kebaikan diri kita dalam keselamatan di dalam perjalanan. Enggak seberapa nilainya, kali 2.000, 5.000, yang penting husnuzon, semata ikhlas beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dimaksud ikhlas tersebut. Nah, jadilah memandang suatu hal di dalam kehidupan, jadilah mudah, enak apabila tidak menzoom, mengglobalkan. Kalau kita menzoom suatu masalah, akan menjadi rumit. Nah, kembali lagi lah dengan ilmu tauhid dan hakikat. Dengan mengamalkan ilmu tauhid itulah kita bisa tahu makna yang sesungguhnya, hakikat yang sesungguhnya di dalam kita beramal. Kan? Itu kan kalau contoh lagi itu adalah sebuah kisah di mana adalah pemuda yang gemar, apa namanya, kalau berburu, dia datang ke sebuah hutan, dia melihat ada sebuah apa namanya, binatang burung yang cantik dan dia panah. Padahal yang dipanah itu burung itu adalah jemaah pangeran jin, kena panahnya mati, blok. Sampai itu raja jin itu, wah, murka, kalap, hendak membalas dendam. Pokoknya di pemuda ini kalau datang lagi habis.
dilalahnya memang adalah dia mau buru lagi, dia mau berbekalan, disiapkan pembekalan oleh ibunya. Bekal apa itu bekal? Ya bekal untuk berburu makanan. Pada saat dia jalan, dia melihat ada orang tua, renta dan anak kecil yang membutuhkan makanannya. Dia pikir sederhana, husnuzon, karena dia adalah menganggap orang ini lebih membutuhkan makanan daripada dia. Kalau dia masih bisa nyari, dia berikanlah makanan itu kepada orang tua tersebut sebagai bentuk amalnya yang dilandasi dengan ikhlas semata-mata untuk Allah. Tidak ada sesuatu apapun, maksudnya tidak ada harapan apapun di dalam amalnya, sehingga amal tersebut menjadi sebuah keselamatan bagi dirinya, terhindar dari mara bahaya raja jin tersebut. Pada saat dia masih besar, sudah ditunggu oleh raja jin. Akhirnya malaikat turun, malaikat rahmat turun untuk menyelamatkannya. Udah jin udah gak berani raja jin hingga dia selamat. Ini kan sebuah contoh di dalam kehidupan. Nah, itulah yang disebut adalah hakikat ikhlas sesungguhnya. Nah, akan dijelaskan sesungguhnya. Nah, ya, karena itulah sebagaimana ikhlas di sini memurnikan semata-mata ibadah di dalam menjalankan perintah agama hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang sebenarnya dinilainya. Itu adalah agama yang lurus, yang mengikhlaskan, memurnikan ajaran agama semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, dan insyaallah akan kami lanjutkan pada kajian atau minggu yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bismillahi Muhammadin nabiyyan. Raditu billahi wa bismillahi Muhammadin nabiyyan. Raditu billahi wa bismillahi Muhammadin nabiyyan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.